Shalom adik-adik. Shalom, selamat pagi. Mana suaranya? Ayo. Sudah sarapan? Sudah minum? Kita siap-siap ya. Pagi ini kita akan sama-sama masuk di dalam ibadah online. Yes! Semangat! Karena Tuhan sudah semangat memberkati kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan, boleh bertemu kembali di hari Minggu seperti ini. Adik-adik, ayo singkirkan mainannya. Sudah siap baju rapi? Sudah siap mau beribadah? Ayo, sungguh-sungguh kita percaya Tuhan hadir di rumah kita ya. Amin. Yuk, kita berdoa, Papa Mama, adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah online kita satu di dalam doa ya. Tundukkan kepala, gak ada yang nengok kanan kiri lagi. Yuk, ikuti doa yang kakak pimpin sekarang ya. Kita bersatu di dalam doa. Tundukkan kepala, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan kembali, boleh menyembah, boleh beribadah pada pagi hari ini. Ya Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami boleh mengerti firman-Mu, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang setia, menjadi pelaku-pelaku dari firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, yuk bersungguh-sungguh, fokus, masuk dalam ibadah kita. Buat hati Tuhan kita senang melihat anak-anaknya jadi anak yang baik, yang manis, yang siap dipakai Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabar kalian semua? Wow, luar biasa. Ayo, siapa di sini yang sudah siap untuk memulai ibadah kali ini? Ingat, jangan makan, gak boleh minum. Nah, kita siapkan hati kita dan harus rapi, tertib seperti kita beribadah di gereja. Ajak papa, mama, kakak, adik semuanya untuk beribadah bersama. Tema bulan ini masih ingat kan? Tema bulan ini kembali ke kasih mula-mula. Wow, apa itu ya? Ikuti ibadah ini dari awal minggu sampai akhir minggu. Mau tahu lebih banyak? Jangan lupa ikuti ibadah ini selalu ya. Bible Fact minggu ini. Di minggu kelima, ini kita membahas tentang janji dalam kekekalan yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Bible Fact kali ini, siapa yang menulis kitab Wahyu? Teman-teman tahu? Apa? Injil Wahyu di Perjanjian Baru, ya, yang menulisnya adalah Yohanes. Yohanes adalah salah satu murid Tuhan Yesus Kristus. Mau tahu lebih lanjut? Ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah, Lala mau mengajak kalian untuk berdoa. Lipat tangan, tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan hadir dalam ibadah kami, dalam hati kami, dan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Sebelum kita mulai belajar firman Tuhan minggu ini, kakak mau ucapin selamat ulang tahun dulu nih untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Agustus. Nah adik-adik, sekarang kita belajar firman Tuhan yuk. Adik-adik siapkan Alkitab dan buku catatan kalian. Firman Tuhan minggu ini temanya adalah kekekalan menanti buat semua yang kembali pada kasih mula-mula. Kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal yang ke-21 sampai pasal yang ke-22. Ribuan tahun yang lalu adik-adik, ketika Adam dan Hawa melakukan dosa akibat dari ketidaktaatannya atas perintah Tuhan yang menyebabkan Adam dan Hawa diusir dari surga dan ditempatkan ke bumi, tindakan Adam dan Hawa ini membawa kutukan dosa dan kematian untuk seluruh umat manusia. Kutukan tersebut membawa kesedihan, rasa sakit, kecemasan, kebingungan, dan ketakutan yang sangat besar adik-adik. Tetapi melalui pengorbanan seorang manusia yang sempurna, yaitu Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, kutukan tersebut dipatahkan adik-adik. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus mengakibatkan efek dari kutukan tersebut hilang dan lenyap sama sekali adik-adik. Kita akan belajar dari kitab Wahyu nih adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Kitab Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanes ketika Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos. Pulau Patmos adalah pulau yang suram adik-adik. Tetapi di pulau yang suram inilah Tuhan Yesus menunjukkan sekilas mengenai kesempurnaan dan kemuliaan dari surga kepada Rasul Yohanes adik-adik. Sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Adik-adik tahu nggak apa itu surga? Surga adalah tempat nyata di mana Tuhan Yesus tinggal adik-adik. Di dalam surga ada hadirat Tuhan Yesus. Di dalam hadirat Tuhan Yesus kita anak-anak Tuhan akan merasakan kesukacitaan dan kegembiraan yang luar biasa adik-adik. Kita akan mengalaminya selama-lamanya adik-adik. Di dalam surga juga kita akan menikmati persahabatan dengan Tuhan Yesus secara tatap muka langsung adik-adik. Di dalam surga kita tidak akan mengalami yang namanya kesedihan, kematian, dan rasa sakit adik-adik. Semua yang baik, semua yang indah ada di surga adik-adik. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada Rasul Yohanes mengenai langit dan bumi yang baru, yaitu kota suci Yerusalem yang baru, Tuhan Yesus menciptakan semuanya ini untuk kedamaian abadi adik-adik yang akan diperintahkan oleh Raja Damai Tuhan Yesus itu sendiri adik-adik. Seketika Rasul Yohanes mendengar ada suara lantang yang berkata kepadanya. Kita baca ya adik-adik di pasal yang ke-21 ayat 3-4 untuk mengetahui apa yang didengar oleh Rasul Yohanes. Sudah ketemu adik-adik? Ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat adik-adik. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada Rasul Yohanes dari tahtanya, Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan hadiah terbesar kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus menyampaikan hal tersebut kepada Rasul Yohanes adik-adik. Hadiah terbesar yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kota Yerusalem yang baru itu adik-adik. Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada Rasul Yohanes bahwa di kota Yerusalem yang baru itu akan ada jalan-jalan yang terbuat dari emas murni adik-adik. Dan kota-kota yang dipenuhi dengan permata yang berharga.
di kota Yerusalem yang baru tersebut juga adik-adik akan terdapat sungai yang jernih yang mengalir adik-adik dari tahta Mesias ke seluruh kota. Barang siapa yang minum dari sungai tersebut tidak akan merasa haus lagi adik-adik. Selain itu, di kota Yerusalem yang baru juga terdapat pohon kehidupan, di mana pohon kehidupan tersebut akan makan dan minum dari sungai kehidupan. Sehingga daun dan buahnya tidak akan pernah layu. Kita dapat memakan buah-buahan dari pohon tersebut dengan bebas dan untuk selama-lamanya adik-adik. Dan di kota Yerusalem yang baru juga tidak membutuhkan matahari dan bulan untuk menyinari bumi. Tidak seperti bumi kita yang membutuhkan matahari dan bulan untuk menyinari kota kita ya adik-adik. Tetapi di kota Yerusalem yang baru, kemuliaan Tuhanlah yang akan menyinari dan menerangi seluruh kota. Kota Yerusalem yang baru adalah sebuah kota yang memiliki fondasi abadi yang dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri itu adik-adik. Wah adik-adik, kota Yerusalem yang baru ini sungguh hebat dan sungguh indah ya adik-adik. Tetapi untuk kita dapat menikmati segala keindahan dan segala kehebatan dari kota Yerusalem yang baru ini adik-adik ada syaratnya. Adik-adik tahu nggak syaratnya apa? Kita baca yuk di pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 dan pasal yang 21 ayat yang ke-27. Adik-adik sudah ketemu semuanya? Di pasal yang ke-7 kita baca, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Pasal yang ke-27 adik-adik. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi adik-adik, untuk kita dapat menikmati segala keindahan dan kehebatan dari kota Yerusalem yang baru ini, kita harus hidup dengan penuh kemenangan dan menjauhi perbuatan-perbuatan najis dan tercela tersebut adik-adik. Bagaimana sih caranya hidup dalam penuh kemenangan itu adik-adik? Hidup dalam penuh kemenangan itu seperti kita hidup pada masa di mana kasih mula-mula adik-adik, di mana kita cinta Tuhan Yesus mati-matian dan tidak kompromi terhadap dosa. Hidup pada kasih mula-mula juga artinya kita anak-anak Tuhan merelakan segalanya untuk mengikuti Tuhan Yesus ke dalam kerajaannya adik-adik. Fokus kita seluruhnya hanya kepada mengikuti Tuhan Yesus adik-adik. Kita harus mengikuti dan hidup di dalam kasih mula-mula mulai dari sekarang adik-adik. Jangan ditunda-tunda lagi karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada kita bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Tuhan Yesus akan datang secepatnya adik-adik. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang, adik-adik tidak siap. Jangan sampai juga ketika Tuhan Yesus datang, adik-adik tertinggal dan tidak dapat menikmati janji-janji yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus tadi, yaitu kota Yerusalem yang baru. Nah adik-adik, itulah janji kekekalan dari Tuhan Yesus untuk orang-orang yang tinggal dan setia berada dalam kasih mula-mula. Sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Kalian siapa yang mau untuk tinggal dan setia berada dalam kasih mula-mula? Angkat tangannya. Siapa juga yang mau menikmati janji-janjinya Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah banyak ya adik-adik yang angkat tangannya. Kakak yakin dan percaya nih adik-adik pasti bisa, adik-adik juga pasti mampu. Yang penting adik-adik berfokus sama Tuhan. Adik-adik menyerahkan semuanya kepada Roh Kudus dan berkomitmen untuk hidup dalam kasih mula-mula. Nanti Roh Kudus yang akan mampukan adik-adik. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan pada minggu ini. Kakak yakin dan percaya adik-adik akan diberkati dan adik-adik akan dimampukan oleh Tuhan untuk hidup berada dalam kasih mula-mula. Yuk adik-adik, tutup Alkitab kalian dan buku catatan kalian, kita mau berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik,
Terima kasih ya Bapak untuk kebaikan-Mu, untuk firman Tuhan yang sudah Engkau taburkan pada hari ini ya Bapak. Engkau ajarkan kami ya Bapak, betapa besar janji-Mu kepada kami, pada anak-anak-Mu ya Bapak. Engkau menjanjikan kami kota Yerusalem yang baru ya Bapak, di mana kami bisa bersama dengan-Mu sepenuhnya ya Bapak. Kami anak-anak-Mu mau ya Bapak untuk menikmati janji itu ya Bapak. Kami mau hidup dalam kasih mula-mula ya Bapak. Kami mau hidup dengan penuh kemenangan ya Bapak. Kami meminta tuntunan Roh Kudus untuk mampukan kami agar kami bisa menjadi seperti apa yang Kau inginkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh diberkati. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Teacher's Quiz. Di mana tempat kediaman Tuhan Yesus Kristus? A. Surga. B. Rumah. C. Kantor. D. Neraka. Ya, betul. Jawabannya surga. Tepuk tangan buat kalian. Bye, God bless. Ya adik-adik, gak kerasa ya kita sudah di akhir minggu di bulan Agustus. Nah sebelum kita tutup ibadah, sebelum kita selesai, kakak mau ucapin dulu nih selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Kakak berdoa supaya kamu semua yang berulang tahun diberkati Tuhan. Di umurmu yang 1 tahun ini yang diberkati Tuhan, kamu semakin hebat, kamu semakin diberkati Tuhan, sekolahmu diberkati Tuhan, kehidupanmu diberkati Tuhan, dan kamu juga akan Tuhan buat berhasil. Amin. Nah kita akan berdoa, sebelum kita doa berkat juga kakak akan berdoa buat kalian yang ulang tahun. Yuk sekali lagi kakak undang semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa buat yang ulang tahun, teman-teman yang ulang tahun, dan kita juga akan doa terima berkat dari Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat teman-teman kami, adik-adik kami, anak-anak kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini Tuhan. Terima kasih buat 1 tahun lagi yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Terima kasih buat kasih Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Biar di tahun ini, di umur yang sudah Tuhan tambahkan lagi, Tuhan juga akan terus tambah-tambahkan hikmat, kepintaran, kecerdasan daripada Tuhan. Memberkati setiap mereka dengan kesehatan daripada Tuhan. Sekolah mereka diberkati Tuhan. Cita-cita mereka, hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dan masa depan mereka, masa depan yang indah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami juga akan menutup ibadah kami dan kami akan selesai beribadah. Terima kasih buat hari ini. Biar semua pujian penyembahan kami, semua berkenan kepada Tuhan. Dan setiap firman yang boleh kami dengar, semuanya boleh tertanam dan masuk dalam hati kami. Dan itu boleh menghasilkan buah yang banyak dalam hidup kami. Berkatilah setiap anak-anak yang menonton acara ibadah hari ini, biar mereka pulang selesai ibadah diberkati Tuhan dengan berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Kemanapun mereka pergi diberkati Tuhan, dijagai Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Apa saja yang mereka perbuat yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat mereka selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.